yang dagang ini sementara itu tugas kami adalah mengumpul banyak data. Setelah itu nanti kita duduk lagi. Kami kemudian panggil Pak Kedua, Kepala Perdagangan, Pertanian, Pangan. Nanti kita coba urai lagi. Kira-kira ini langkah konkret apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk sementara ini mungkin yang kita andalkan adalah operasi pasar. Nah, terkait itu kita mungkin bicara juga soal teknis tadi, bagaimana prosedurnya. Terutama kami di daerah-daerah ya kepulauan, kita dihadapkan pada anomali ini kan sulit untuk mengatasi. Tapi apapun itu kondisinya, kewajiban pemerintah harus hadir menjawab persoalan di tingkat masyarakat. Itu yang kemudian menjadi latar belakang kita hari ini. Karena jujur di lapangan ini sekarang beras memang lagi sulit banget. Saya saja tadi di rumah itu istri pinjam dua mok di ipar baru jalan cari beras. Jadi kalau kita saja sudah sesulit begitu, mungkin masyarakat pasti lebih sulit. Sehingga kalau ada 1, 2, 3 yang berkomunikasi dengan kami, terus saya biasanya mengarahkan langsung ke Bulog saja. Karena di situ tidak hanya menunggu operasi pasar, tetapi teman-teman juga bisa memberikan pelayanan di tempat itu. Kalau operasi pasar kan tentunya kita masih menunggu berbagai hal ya Bapak. Tapi kalau mereka langsung ke sini tentunya teman-teman bisa membuka ruang itu untuk mereka juga bisa mendapatkan bagian 1-2 karung kecil, itu juga baiklah. Begitu banyak dia masuk dan kita anggap bahwa stoknya cukup, tapi dia punya agen-agen doang untuk terbatas, kita anggap bahwa itu langka dan dia bisa jadi monopoli begitu. Karena mindset yang dia bangun itu bahwa kelangkaan, padahal stoknya cukup untuk semua. Hanya kan ada beberapa distributor yang ambil, terus hanya terbatas di situ. Kita tidak tahu kalau dia simpan dia punya stok lain, kan kita tidak tahu juga. Begitu. Jadi kita tadi kami mulai dari pagi kami turun itu, kami sudah hitung. Kami minta di Pelindo bahwa berapa kapal yang masuk, tanggal berapa, setiap kapal muat berapa. 15 kapal di Januari. Gitu ya. Itu kita tahu. Kita harus tahu. Kedua kita pilih distributor. Lu distributor ini barang masuk, lu dapat berapa, jatah berapa, lu distribusi ke mana-mana. Nanti kita kelopkan dengan kapal punya. Kalau dia selisih berarti ada yang terjadi itu. Nah ini yang kita harus tahu. Gitu. Jadi ya kami lihat memang stok di sini kurang juga. Saya tadi bilang saya tuh maunya itu setelah kan harga tidak turun-turun juga. Apakah kita yakin bahwa nanti harga turun? Nah kita akan bicara dengan Bulog itu setelah stok, kan mereka bilang ada masuk juga. Stok masuk dulu baru Bulog harus kekuatan semua dia harus turun pada saat stok sudah itu. Kalau kita bisa intervensi harga. Nah sekarang ini kan keterbatasan juga. Kita intervensi hampir 2 bulan juga tidak turun. Ini masalahnya di mana? Jadi kekurangan kita itu termasuk kalau konsumsi beras per bulan kabupaten itu kita belum tahu. Ya, karena psikologi orang jual dan beli. Kalau psikologi orang jual, kan kalau misalnya kita punya misalnya Bulog punya 200 per bulan. Tapi minimal dia punya cadangan ada juga. Nah, cadangan itu bisa membuat psikologi orang jual loh, ini kapal bisa tidak masuk. Berarti kan dia bisa kasih naik di situ padahal dia punya cadangan masih ada. Begitu juga pembeli juga. Pembeli itu harga bisa naik itu karena orang panik untuk membeli ini barang. Nah itu ya tahu dalam ilmu ekonomi itu bisa mempengaruhi harga juga. Walaupun dong tidak makan, tapi dong panik untuk mempersiapkan dong diri. Dan dong panik beli ini dong tidak makan juga. Orang lain yang tidak dapat ini bagaimana? Jadi persoalan sekarang ini persoalan tentang distribusi. Untuk itu kita harapkan yang ada ini di beberapa tempat yang sudah masuk itu kita harap kalau bisa berulang lagi, karena kita evaluasi sekitar 1,5 bulan juga harga tetap sama naik yang ada, itu berarti bahwa krisis begitu. Jadi kita harap Bulog ini menjaga ini ketersediaan dulu. Ya kita tidak harapkan untuk intervensi.
Jadi manajemennya tadi Pak Buat itu udah pas itu. Di beberapa tempat itu harus turun juga. Terus memang harus survei gitu. Jadi menemani orang pura ya harus turun di pura. Harus lihat juga. Nah di pura ya kalau bisa pi juga. Kalau di gunung juga. Oh di gunung gue kira-kira jagung apa kok tidak bisa makan kok belum. Ubi masih bisa gali kok tidak. Itu ini supaya distribusi ini betul-betul dia itu baik-baik. Sekali lagi ucapan apresiasi kepada teman-teman di Bulog, aksi pasar murah di beberapa titik yang sudah dilaksanakan. Kami berharap stok yang akan datang ini 350 ton dan juga berikut lagi ada sekitar 700 dari Jawa Timur. Itu kegiatan pasar murah tetap dilanjutkan untuk bantu menekan lonjakan harga yang signifikan. Hari ini ada dua persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat. Yang pertama kelangkaan, yang kedua harga yang naik cukup signifikan. Nah, semangat kami yang paling utama sekarang ini pemicu utamanya kenapa harga naik yang perbedaan cukup jauh. Tadi kami mencoba menggali di Indo, tidak salah itu, memang di beberapa tempat itu faktor cuaca menjadi pemicunya. Nah ini yang menjadi tanda tanya bagi kita juga. Kalau itu faktor cuaca menjadi pemicu kenaikan harga yang cukup signifikan, berarti stok yang akan datang itu akan memiliki keadaan seperti semula. Untuk itu, kalau misalkan saja beberapa kapal baik itu untuk teman-teman dari Bulog maupun untuk pihak-pihak distributor kepentingan bisnisnya, itu harga kalau misalkan masih sama seperti ini, titik-titik sentral menjadi pusat pembelanjaan masyarakat itu, kami berharap teman-teman dari Bulog itu hadir di situ sehingga bisa menekan harga yang para pebisnis pedagang di alor yang menaikkan itu bisa gitu ya. Yang berikut lagi ada beberapa titik penting yang akan kami sampaikan. Nanti mungkin 1-2 hari saya rekomendasikan kepada Pak Kepala Bulog, karena itu memang ketergantungannya pada itu. Mereka tidak punya hasil lain, tidak punya lahan persawahan dan lain-lain. Nah ini penting. Kenaikan harga dan kelangkaan beras ini mereka lah yang merasakan kesulitan. Nah ini penting. Tadi saya dengar dari Pak Kadis kemarin atas permintaan kami kalau bisa Pulau Pura direspon positif dari Pak Kadis Perdagangan sampaikan itu. Saya harap itu bisa berjalan secepatnya. Karena di sana tidak ada sawah. itu dia jagung dan juga beras kebutuhan konsumsi sehari-hari. Nah kita tahu bahwa pada tahun ini hampir gagal panen lah karena semua merata. Mudah-mudahan tidak. Nah ini yang kami harapkan dari teman-teman dari Bulog, stok yang akan datang nanti 2 bulan kemudian bisa datang lagi. Terkait dengan kondisi stok kami ya Pak, seperti yang tadi Bapak mungkin sudah lihat di bidang kami, posisi saat ini sekitar 60-an ton stok. Memang ini stok yang tidak normal dan biasanya, tapi ini juga kami sudah berupaya. Kami sudah melakukan permintaan itu sebenarnya sudah dari beberapa hari untuk mengantisipasi ketersediaan stok di alur ini. Namun karena ada kendala teknis sebenarnya, karena kami ini di sini kita ini hanya penerima, kami sudah melakukan permintaan dan kendala pengiriman seperti cuaca dan juga kendala sebenarnya teknis di pelayaran itu yang sempat menunda kedatangan beras itu di sini. Total semua yang sudah mendapat izin dan sementara ini proses untuk muat itu totalnya itu ada 1.050 ton. Terbagi dari NTB itu 300 ton,
dan dari Jawa Timur Surabaya itu 750 ton. Nah, itu stok yang jika sudah masuk 1050 ton ini, kami rasa itu cukup sampai dengan minimal sampai hari raya nanti ya. Jadi itu ketersediaan yang cukup untuk 2 sampai 3 bulan. Namun tetap terus nanti kami pantau, bisa saja nanti kami akan meminta penambahan. Nah, kami meminta penambahan seiring dengan perkembangan distribusi stok yang kami punya. Jadi dengan kedatangan stok nanti itu kami harapkan juga kami akan lebih masif lagi untuk melakukan penyaluran distribusi beras kepada masyarakat, baik itu melalui yang sudah kami lakukan saat ini melalui pasar murah ke kelurahan, desa, bahkan ke rumah-rumah ibadat. Nah, itu akan kami terus lakukan. Juga mungkin nanti dengan mitra-mitra kami. Kami juga punya mitra pedagang di sini yang bisa kami distribusikan barang-barang beras ini untuk nanti mereka jual. Namun dengan ketentuan seperti yang ditetapkan oleh Permendak 57, bahwa kami meminta menyepakati dengan ketentuan itu harga jual tidak boleh melebihi dari head, yaitu 9.950. Jadi untuk sementara ini memang sudah kami lakukan banyak kegiatan pasar murah. Kalau di kota Kalabah ini hampir semua kelurahan kami sudah. Tinggal sebenarnya ada 3 sisa itu yang akan kami laksanakan di minggu depan, Desa Jua, Kalabah Timur, dengan Kalabah Utara. Hampir semua itu kami sudah. Kemarin kami mau pergi ke Tribun, tapi sampai tengah jalan Banjir. tidak bisa tembus. Ya. Tidak bisa tembus, mobil hampir istilahnya macet di sana. Ya. Nah, tapi kami akhirnya beras yang masyarakat yang bantu trek kami ini, kami salurkan jual beras kepada masyarakat di kampung itu. Organ. Oh, Bapak, Iya. itu sudah. Organ. Kemarin di situ. Jadi kami juga sudah pasar murah sampai di Maretaeng sana juga sudah. Ini juga memang ada permintaan, ada beberapa permintaan dari Pulau Buaya juga ada masuk, dari tadi di Kelurahan ada. Jadi ada banyak yang sudah masuk, Bapak. Hanya kami masih mengatur jadwal untuk nanti kami laksanakan pelayanan pasar murah di masing-masing. Jadi ini akan terus kami lakukan, hingga harga ini bisa selama kami punya stok, Bapak, kami akan terus laksanakan. Mungkin untuk sementara demikian, Bapak.